Kali ini kita akan membuat kuis dengan model soal multiple choice atau pilihan ganda. Setelah masuk, jangan lupa turn editing on atau hidupkan mode ubah. Nah, misalkan saya akan membuat soal di unit 5, maka saya akan menambahkan aktivitas. Memilih add an activity or resource, lalu pilih quiz. Diberi nama kuisnya, misalkan ini. Kemudian saya beri deskripsi, pilihlah jawaban yang benar. Boleh di display atau tidak. Kalau di display nanti akan muncul di halaman depan. Ini tidak saya beri. Kemudian timingnya bisa kita setting. Kuis ini atau soal ini bisa dibuka kapan? Kita klik dulu enable, lalu kita setting tanggalnya, misalkan tanggal 5 Agustus mulai jam 9.00. Kemudian ditutup kapan? Misalkan saya tutup pada hari yang sama. Tapi waktunya saya berikan sampai malam, sampai jam 12 kurang. 23.59. Kemudian batas waktu pengerjaannya berapa menit? Nah, kalau ini kan kita mengatur periode pengerjaan. Kalau ini adalah waktunya. Setelah anak-anak klik, berapa waktu yang diberikan. Ini misalkan saya buat 30 menit misalkan. Atau kalau mau jam ya bisa 1, tapi ini diganti hours. Kemudian when time expires, ketika waktu habis, apa yang terjadi? Nah, saya memilih yang atas. Semua jawaban akan otomatis submit atau terekam. Walaupun waktunya sudah habis dan dia belum submit, tapi kalau dia sudah mengisi, maka dia otomatis akan terekam semuanya. Kemudian grade, ini grade to pass-nya boleh disetting atau di kosongin juga tidak apa-apa. Attempt allowed, jadi berapa kali upaya, berapa kali dia bisa mengerjakan. Nah, ini saya setting 2 kali. Karena ini tes sebenarnya hanya 1 kali, tapi biasanya anak-anak ada permasalahan jaringan dan sebagainya, maka saya berikan 2 kali. Jika kuis ini hanya untuk latihan, maka kita bisa pilih unlimited ya, bisa diulang-ulang sampai dia bosan. Oke, kemudian grading methodnya tidak saya ubah. Layout. Nah, layout ini penampakan soalnya every question. Jadi setiap soal. Atau mau setiap berapa soal, monggo. 1 halaman mau dipakai 2 soal, 3 soal, monggo. Ini nanti bisa disetting ulang ketika ngedit. Kemudian kalau kita klik show more, ini ada tulisan navigation method. Ini ada free, ada sequential. Kalau kita free, pilih free, berarti anak-anak bisa mengulang soalnya. Bisa mundur lagi, mulai nomor 4, balik lagi ke nomor 1, bisa. Tapi kalau kita pilih sequential, maka anak-anak harus mengerjakannya urut, tidak bisa mengulang. Jadi setelah nomor 1 diklik, lanjut nomor 2, dia tidak akan bisa melihat lagi yang nomor 1. Ini sequential. Nah, ini saya pilih yang free. Oke, kemudian shuffle question within question. Nah, shuffle within question ini ya soalnya diacak atau tidak? Nah, saya tidak memilih acak, jadi urut saja. Tapi kalau mau diacak ya tinggal dipilih yes. Kemudian review option. Review option ini adalah apa yang bisa dilihat oleh anak-anak atau yang mengerjakan soal setelah dikerjakan atau pada saat kuis masih dibuka atau setelah kuis ditutup. Oke,
Nanti ada keterangan apa saja yang bisa dilihat di sana. Misalkan di sini ada berapa kali upaya yang sudah dilakukan, mau ditunjukkan, dia dicentang. Kemudian di sini whether correct, apakah jawabannya betul atau salah. Kalau mau ditunjukkan, berarti dicentang. Kalau nggak mau ditunjukkan salah benarnya, ya dibuang saja. Marks, nilainya berapa, ini ditunjukkan apa tidak. Kalau mau ditunjukkan, ya dicentang. Kalau tidak, dibuang aja. Specific feedback, Bapak Ibu mau memberikan feedback untuk setiap jawaban benar atau jawaban salah, silakan. Kalau tidak, ya dibuang saja. Kemudian right answer, jawaban benarnya mau ditunjukkan atau tidak. Kalau mau ditunjukkan dicentang, kalau tidak ya dibuang saja. Nah, ini overall feedback, ini adalah feedback untuk keseluruhan. Ini tidak saya centang karena saya ingin anak-anak mencoba sampai bisa. Jadi yang saya centang hanya berapa kali dia sudah mengerjakan dan nilainya berapa. Nanti kalau dia mau melihat ingin nilai lebih bagus lagi, ya silakan dikerjakan lagi. Kemudian ini tidak saya rubah. Restrict access juga tidak. Kalau mau dibuat untuk kelompok tertentu, ini bisa diklik ya. Misalkan ini untuk kelas berapa, soalnya beda-beda, ini bisa dipilih. Tapi karena saya tidak membuat pengelompokan untuk semua kelas sama, ya ini tidak saya setting. Activity completion, ini adalah syarat penyelesaiannya. Nah, dianggap selesai jika bagaimana? Nah, ini ya, completion tracking. Jadi anak-anak dianggap selesai, itu apakah mereka bisa menandai sendiri atau tidak. Ini kalau bisa ditandai sendiri, pilih yang student can manually mark the activity as completed. Ini siswa bisa menandai sendiri. Tapi saya tidak minta anak-anak menandai, tapi ini dianggap selesai jika syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Mereka harus mendapatkan nilai. Nah, tapi tidak saya beri passing grade. Passing grade-nya saya kosongi. Nanti kalau saya beri passing grade, kalau anak-anak tidak mencapai passing grade itu, maka tidak akan muncul tanda selesainya. Oke, tapi kalau mau diberi ya silakan saja. Kemudian minimum number of attempt. Nah, jumlah upaya atau jumlah pengajuan minimal berapa? Saya beri 1. Ini tidak saya setting karena tadi sudah saya setting untuk tanggalnya. Kalau sudah, kita klik Save and Display. Maka nanti akan tampak di sana formative test yang N2 ini yang baru kita buat. Oke, sekarang kita mau ngisi soalnya. Kita klik Edit. Maaf, kita klik ini ya, formative test. Baru kemudian klik Edit Quiz. Nah, ini kita bisa langsung edit dengan cara klik Add. Kita mau menambahkan soal. Add a new question. Nah, tapi sebelumnya maximum grade-nya mau kita bikin berapa ini? 10 atau 100? Nah, ini boleh diklik. Ya. Oke, ini saya klik Add new question. Lalu saya pilih multiple choice, pilihan ganda. Nah, question name-nya boleh diberi nama misalkan part 1. Nah, di sini adalah pertanyaannya. Oke, pertanyaannya misalkan what is the best
place to grow a plant? Misalkan ini pertanyaannya. Oke. Jawabannya bisa ditulis di bawah, tapi sebelumnya kita setting dulu. Apakah di sini nanti ada satu jawaban atau beberapa jawaban? Jika hanya satu jawaban, maka dipilih one answer only. Kalau ada beberapa jawaban benar, boleh dipilih multiple answers allowed. Ini hanya satu jawaban, jadi saya pilih ini. Kemudian shuffle the choice, ini pilihannya diacak enggak? Saya acak aja pilihannya ya. Kemudian pilihannya dikasih tanda apa? ABC, 1, 2, 3, atau ini. Saya memilih tidak ada tanda. Boleh saja. Kemudian, nah sekarang jawabannya. Ini pilihan pertama, choice 1. Ini saya pilih, misalkan, saya tulis pilihan in the office. Grade-nya, kan jawabannya masih salah, saya pilih yang none. Jadi nggak ada nilainya. Pilihan yang kedua, saya buat yang benar. In the greenhouse. Ini jawaban benar. Jadi saya pilih yang nilainya 100% grade-nya. Kemudian choice 3. At home. Ini juga salah. Nah, misalkan kita mau memberikan feedback, boleh saja. Jadi kalau anak-anak memilih ini, kita kasih feedback. Misalnya, are you sure? Nah, ini misalkan, yes, that's correct. Misalkan mau diberi feedback, enggak pun juga enggak apa-apa. Oke, kalau sudah, boleh diberi pilihan sebanyak yang kita mau ya. Ini saya beri pilihan 3 saja. Oke. Saya lewati aja semuanya ini. Sudah selesai. Kita klik Save Changes. Nah, satu soal sudah jadi. Kita mau lihat nih, soalnya seperti apa. Kita tinggal klik ini untuk preview. Untuk meninjau. Nah, penampakan soalnya seperti ini. Oke. Jadi tidak ada pilihan, tinggal nanti anak-anak klik-klik ini aja. Oke, nah sekarang saya mau bikin soal yang kedua dengan menggunakan gambar misalkan. Saya klik add a new question, tetap multiple choice. Ini masih part 1. Terus pertanyaannya, misalkan, ini, what is the best sentence to describe the picture? Tapi saya mau kasih gambar. Nah, saya turunkan aja di sini. Gambarnya nanti saya taruh di sini. Boleh juga gambarnya di atas, jadi di sini. Boleh. Atau di sini. Kan saya taruh di sini. Terus saya pilih ini yang gambar. Oke. Saya cari browse repository dan choose file. Gambarnya di sini. Sudah saya siapkan tadi gambarnya. Lalu upload this file. Nah, ini harus saya centang.
Kita lihat ini gambarnya masih besar. Karena anak-anak banyak pakai HP, sebaiknya gambarnya jangan terlalu besar. Katakanlah misalkan 400 ya. Nah, ini gambarnya sudah cukup kalau untuk HP. Atau bahkan mungkin 300, nggak apa-apa. Diganti yang depannya, asalkan yang auto size-nya dicentang, nanti akan menyesuaikan sendiri. Dan alignment-nya saya taruh di tengah. Oke, save image. Nah, ini sudah muncul gambar. Lalu tinggal diberi pilihan. Masih one answer only. Shuffle, the choice saya centang. Jawabannya misalkan it's a house. Ini salah, jadi saya kasih none. Yang B misalkan this a boat. Ini juga masih salah. Choice 3 saya buat yang betul, misalkan it is a greenhouse. Oke. Saya save changes. Oh, maaf, ini masih ada yang kurang. Ada salah satu yang harus 100%. Oh, tadi yang jawaban greenhouse belum diberi nilai ya. Ini harus diberi nilai 100%. Ini jawaban benar, harus diberi nilai 100%. Oke, save changes. Nah, kita sudah punya 2 soal. Ini sudah jadi. Nah, sekarang kita mau membuat soal ini tidak berhalaman. Maunya 1 halaman ada 2 soal. Boleh digeser ini ya. Kalau mau dipisah ya ini aja. Seperti ini. Sorry. Atau di bawah juga boleh. Nah, ini sudah jadi 1 halaman. Dalam 1 halaman ada 2 soal. Kalau dipisah, ini seperti ini. Jadi page 1, 1 soal, page 2, 1 soal. Demikian cara membuat soal multiple choice di M-Class. Mudah-mudahan bermanfaat.